Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar KPK dan FPB subbab kedua. Nah, kemarin kan sudah belajar KPK dan FPB pada subbab yang pertama ya, faktor dan kelipatan bilangan. Nah, sekarang kelanjutannya, yaitu faktorisasi prima. Nah, pasti masih asing ya, apaan tuh faktorisasi prima? Baiklah, mari kita beralih ke slide selanjutnya. B. Faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Nah, di sini kita harus mengenal dulu. Yang namanya faktorisasi prima, berarti kan memfaktorkan, ya. Faktorisasi itu maksudnya memfaktorkan. Memfaktorkan apa? Memfaktorkan prima. Prima itu apa sih? Prima itu bilangan, nama sebuah bilangan. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, bilangan prima itu yang gimana sih? Kan setahu kita semua bilangan itu ya cuma 1, 2, 3 gitu kan angka. Nah, ternyata di matematika itu nama-nama bilangan itu banyak. Kayak misalnya kita punya nama nih ya, saya misalnya Esti gitu. Kalian juga punya nama. Nah, di matematika nama-nama angka-angka itu juga dikelompokkan berdasarkan nama-namanya. Nah, salah satunya itu bilangan prima. Nah, kita harus kenal dulu nih, apa sih bilangan prima itu? Pengertiannya ya. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu dan hanya bisa dibagi dengan angka satu atau bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana ya? Oke, kita pelan-pelan ya. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu, ya. Jadi, angka satu termasuk nggak? Enggak, karena harus lebih dari satu. Dan hanya bisa dibagi dengan angka satu. Maksudnya, si bilangan prima itu, dia itu lebih dari satu. Tapi, cuma bisa dibagi satu, gitu loh. Dan, atau bilangan itu sendiri, ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh bilangan prima, 10 bilangan prima pertama ya. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Sesuai dengan pengertiannya ya, mari kita cocokkan, bener nggak sih sama pengertiannya ini? Nah, bilangan prima itu bilangan lebih dari satu. Mari kita lihat. Di sini bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Nah, angka 2 itu kan lebih dari satu. Wah, berarti cocok sama pengertiannya ya. Dan hanya bisa dibagi dengan angka 1. Maksudnya, angka 2, 3, 5, sampai angka 29, dan seterusnya itu yang bisa dibagi 1. Gitu loh. Jadi nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4. Jadi cuma bisa dibagi 1 gitu. Atau bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita bakal ambil contoh angka 2. Pertama, bilangan angka 2 ini dia lebih dari 1 kan? Iya, oke. Nah, ternyata dia cuma bisa dibagi 1. 2 dibagi 1 berapa? 2 kan? Nah, atau bilangan itu sendiri. Jadi, 2 itu nggak bisa dibagi angka 3, ya kan? Nah, tapi 2 bisa dibagi angka 2. Kenapa? Karena 2 itu kan bilangan itu sendiri gitu loh. Jadi, misal lagi angka 3. Angka 3 itu bisa kan dibagi 1, ya, tapi dia tidak bisa dibagi 2, ya kan? Tapi dia bisa dibagi 3, karena dia kan bilangan 3. Mudahnya begini, bilangan prima itu angka 2 dan bilangan ganjil lainnya yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Oke deh, kita langsung ke contohnya. Oke, di sini tadi kan kita udah mengenal bilangan prima. Sekarang kita beralih ke faktorisasi primanya. Ya, misal membagi angka dengan angka yang paling kecil pada bilangan prima. Angka terkecil ialah angka 2. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibilang, bilangan prima itu bilangan yang lebih dari angka 1, ya kan? Nah, dan dia cuma bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Misal kita ambil tadi ada angka 13 di bilangan prima. 13 itu lebih dari 1 kan? Iya. Bisa dibagi 1? Bisa. Bisa dibagi 13-nya juga nggak? Bisa. Nah,
Kalau misalnya angka 10 itu termasuk bilangan prima bukan? Bukan. Kenapa? Karena angka 10 itu selain dibagi angka 1 dan angka 10, dia bisa dibagi angka 2 dan bisa dibagi angka 5. Nah, sementara di bilangan prima itu nggak boleh. Dia itu harus bisanya cuma dibagi angka 1 atau dibagi bilangan itu sendiri. Ya. Nah, sekarang di faktorisasi prima, kita ambil berapa faktorisasi prima dari angka 20. Nah, jadi kita mau mencari faktor primanya atau bilangan primanya angka 20. Ya. Coba kita jawab soal ini. Di sini ada angka 20. Nah, kita bikin garis bagi 2. Ya. Yang bulat ini, yang bulat warna kuning hijau ini, kita isi pakai angka bilangan prima yang paling terkecil yang bisa dibagi 20. Misal kita pakai angka 2. Ya. Nah, di sini artinya 20 dibagi 2. 20 dibagi 2. Nah, sebelah kanannya akan kita tulis hasilnya. Dari 20 dibagi 2, berapa? 10. Oke, benar. Nah, dari 10 kita bagi lagi sama bilangan prima terkecil yang bisa dibagi angka 10. Berapa? 2. Oke, kita ketemu 2 lagi. Nah, 10 dibagi 2, 5. Ya, jadi kita lingkarin atau buletin angka-angka ini 2, 2, dan 5 kita buletin. Nah, jadi faktorisasi prima dari angka 20 itu 2 dikali 2 dikali 5. Ini sesuai dengan slide kedua tadi ya. Kalau misalnya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pokoknya kuncinya kalian harus hafal bilangan-bilangan prima itu berapa aja sih, gitu ya. Oke, kita beralih lagi ke soal kedua. Berapa faktorisasi prima dari angka 12 dan 18? Oke. Seperti biasa, kita tulis dulu angka 12 dan 18. Ya. Lalu kita bikin garis bagi 2 seperti ini. Oke, yang bulat kita tulis duluan. Dibagi angka paling terkecil bilangan prima, 2. Kenapa harus milih 2, Bu? Karena angka terkecil bilangan prima kan angka 2. Nah, sementara 12 itu bisa dibagi 2. Jadi, ya berarti kita pakainya angka 2. Kecuali si 12 ini nggak bisa dibagi 2, berarti kita pakai bilangan terkecil setelah 2. Berapa? 3. Nggak bisa dibagi 3 juga. Berarti kita pakai lagi bilangan terkecilnya setelah 3, 5. Nah, seterusnya. Pokoknya yang pertama, kuncinya kalian harus hafal dulu bilangan prima itu apa aja sih. Ya, jadi mohon dihafalkan. Oke, 12 dibagi 2, kita dapat nih jawabannya 6. Ya, terus 6-nya kita bagi 2 lagi. Kenapa dibagi 2? Karena bilangan terkecil bilangan prima itu angka 2. Dan ternyata 6 itu bisa dibagi angka 2 juga. Jadi, ya udah kita pakai angka 2. Maksudnya gini, pakai yang ada aja gitu loh. Jangan langsung pakai nilai yang gede gitu loh. Pakai nilai yang terkecil dulu. Nah, 6 dibagi 2, 3. Nah, pinggir-pinggirnya ini nih, angka-angka yang kita taruh yang kita dapatkan di pinggir ini kita bulatin ya, karena nanti ini hasilnya dari faktorisasi prima dari 12. Oke, kita beralih ke angka 18-nya. 18 dibagi 2, ya kan? Alasannya sama kayak tadi. Karena angka 2 itu bilangan prima paling kecil, ya. Bilangan prima paling kecil. Terus ternyata 18 itu bisa dibagi angka 2. Jadi ya udah why not gitu kan? Kenapa enggak gitu loh kita pakai angka 2. Gitu selagi masih bisa dibagi 2 gitu. 18 dibagi 2 kita dapat hasilnya berapa? 9 ya, yang ini 9. Nah, kita bagi lagi 9. 9 kenapa di sini kita bagi pakai angka 3? Karena angka 9 itu tidak bisa dibagi angka 2. Padahal kan ketentuannya tadi harus membagi angka dengan bilangan prima yang paling kecil. Sementara bilangan prima yang paling kecil itu bilangan berapa?
2 kan, angka 2, dan sementara 9 itu ternyata enggak cocok sama angka 2. Nah, oke, mari kita beralih ke angka selanjutnya selain angka 2 yang paling kecil. Oh, ternyata ada angka 3. Nah, angka 3 ternyata bisa nih sama 9, cocok. Berarti 9 dibagi 3. Oke, berapa 9 dibagi 3? Oh, ternyata 3 juga. Berarti yang dilingkarin warna kuning hijau ini ialah faktorisasi prima. Nah, di sini tahu nih, berapa faktorisasi prima dari angka 12 dan 18? Jadi, di bawahnya ya, faktorisasi prima dari angka 12 itu 2 dikali 2 dikali 3. Dan angka 18-nya 2 dikali 3 dikali 3. Oke, beralih ke slide selanjutnya. Berapa faktorisasi prima dari angka 27 dan 45? Oke, ini bisa kalian coba kerjakan ya di buku catatan kalian masing-masing. Nah, ketika nanti sudah ketemu jawabannya, mari kita cocokkan bersama-sama. Di sini 27, kita bikin garis dulu 2 ya. Nah, maksud garis ini tuh pembagian dan ini hasilnya. Nah, 27 itu bisa nggak sih dibagi 2? Kenapa harus angka 2 dulu? Karena angka 2 itu angka terkecil pada bilangan prima ya. Ingat, pertama bilangan itu harus dibagi 2 dulu. Nah, ternyata, ih Bu, 27 itu nggak bisa dibagi 2. Nah, baru kita beralih ke angka selanjutnya setelah angka 2. Berapa? Angka 3. Bagus. 3. Berapa 27 bagi 3? Ternyata dapat 9. Wah, berarti balik lagi nih, 9 bisa nggak dibagi angka 2? Wah, ternyata nggak bisa, Bu, karena 9 ganjil. Oh, oke, berarti kita beralih. Bisanya dibagi angka berapa ya? 9. Oh, ternyata 3. Berapa hasilnya? 3. Nah, dapat nih 27. Faktorisasi prima dari 27, 3 dikali 3 dikali 3. Pokoknya yang dikali itu yang dilingkarin ya, yang dibulatin warna kuning hijau ini, itu yang dikali. Atau itu hasil faktorisasi primanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke samping, angka 45. 45 bisa nggak dibagi 2? Wah, ternyata nggak bisa, Bu. Tapi bisa dibagi 3. Berarti kita pakai angka 3. Berapa 45 dibagi 3? Ternyata dapat 15. Oh, begitu 15 ternyata ya dibagi 3. Oke, kita lanjut. 15-nya kita bagi berapa? Bagi 2. Oh, nggak bisa, Bu. Bisanya dibagi 3. Bagus. Berarti berapa tuh 15 dibagi 3? Ternyata dapat 5. Nah, kenapa sih, Bu? Kok cuman sampai 2 garis-garis doang? Emang nggak bisa ya, Bu, nyampe 3? Bisa sebenarnya nyampe 3. Tapi ini di sini contohnya cuman memang sengaja dibikin contohnya tuh yang cuman faktorisasinya tuh 2 kali doang ya. Tapi nanti bisa kok kita nyoba angka-angka lainnya ya untuk latihan. Kenapa harus berhenti di angka 5 gitu? Bisa nggak sih, Bu, 5-nya dibagi lagi? Ya, sekarang ditanya, 5 bisa dibagi lagi nggak? Enggak kan? Udah cukup. 5 bisanya dibagi berapa? Bagi 5, terus ininya 1. Kan padahal bilangan 1 bukan bilangan prima, ya kan? Nah, berarti ya udah cukup sampai di angka 5 doang. Di faktorisasi prima dari angka 27 itu 3 dikali 3 dikali 3. Ya, untuk angka 18-nya juga 3 dikali 3 dikali 5. Ya. Sorry, ini bukan 18, maksudnya 45 ya. Ini kesalahan ini, tipe. Oke. Jadi seperti itu. Jadi bikin faktorisasi prima itu kalian tinggal membagi ya, dan kalian taruh hasilnya di sini ya. Ketika udah dapat hasilnya, bisa nggak nih hasil dibagi lagi? Ternyata masih bisa. Oh, berarti kita bagi lagi. Kayak angka 9 ini kan dia masih bisa dibagi kan? Nah, tapi kalau udah angka 3 seperti yang di bawah ini, dia udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi ya udah, tinggal kita lingkarin. Jadi kita ketemu deh faktorisasi prima dari masing-masing angka tersebut. Oke, nyampe sini ada yang bingung nggak? Atau misalnya ada yang pengen ditanya gitu? Seperti biasa ya, jika ada pertanyaan atau merasa bingung atau misalnya saya kecepatan dalam menyampaikan pelajaran,
kalian tinggal komen di bawah atau kalian juga bisa chat di grup WhatsApp ya atau chat pribadi ke saya. Oke. Semoga pembelajaran daring ini bentar lagi selesai ya, karena kan misalnya belajar daring agak kurang Bu gitu. Kita kadang kurang fokus atau misalnya kita nggak terlalu masuk sama penjelasannya ya. Semoga cepat-cepat nanti kita bisa belajar tatap muka. Semoga keadaan jadi lebih baik juga. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab yang kedua tentang faktorisasi prima. Tinggal subbab terakhir ya untuk KPK dan FPB. Insya Allah minggu depan kita akan belajar menetapkan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana juga nanti kita akan belajar faktorisasi prima yang lebih luas cakupannya. Oke, mungkin sampai sini saja video pembelajaran dari saya. Semoga bisa membantu kalian semua di rumah ketika belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.